Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan praktek baca kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau sering disebut kitab Taqrib dengan penjelasan nahwu, sharaf, terjemah perkata dan juga dalilnya. Kita langsung saja, saya bacakan terlebih dahulu, kemudian nanti kita pretelin satu persatu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kitabut Taharah. Al-miyahu allati yajuzu biha at-tathiru sab'u miyahin. Ma'us samai wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul thalji wa ma'ul baradi. Nah, kita akan bahas dari Kitabut Taharah terlebih dahulu ya. Ini judulnya nih, Kitabut Taharah. Nah, Kitabut Taharah. Pertama, saya akan berikan baris di dalam kalimat ini yang ada dua kalimat ini. Satu dhammah, dua kasrah. Jadi Kitabut Taharati, Kitabut Taharati. Nah, kalimat kitabu dia posisinya sebagai mudhaf, at-taharati sebagai mudhafun ilaihi. Mudhaf ilaih hukumnya majrur, tanda jarnya kasrah karena isi mufrad, maka diberikan baris at-taharati. Apa artinya mudhaf? Mudhaf itu yang disandarkan, sesuatu yang disandarkan namanya mudhaf. Adapun mudhafun ilaihi adalah sesuatu yang ada mudhaf disandarkan kepada dia, atau sesuatu yang ada sesuatu disandarkan kepada dia. Bingung? Nah, untuk lebih jelasnya begini. Misalkan saya membuat contoh begini. Adhafa Muhammadun baban ilal fasli. Muhammad menyandarkan pintu ke kelas. Ya, menyandarkan pintu ke kelas. Muhammad ini dia sebagai mudhif, orang yang menyandarkan. Ya kan? Kemudian baban itu mudhaf, sesuatu yang disandarkan. Disandarkan kemana tadi? Ke kelas. Berarti al-fasli dalam kaitan al-fasli dia sebagai mudhafun ilaihi, yaitu ada mudhaf yang disandarkan kepada dia. Baban berarti. Baban disandarkan kepada dia. Sesuatu yang ada sesuatu disandarkan kepada dia. Sehingga kalimat babul fasli susunannya sebagai mudhafun wa mudhaf ilaihi. Lalu kalimat kitabu ini i'rabnya apa? Marfu, mansub, atau majrur. Nah, ini tiga-tiganya bisa. Bisa marfu berarti dengan dhammah kitabu. Bisa mansub berarti dengan fathah kitaba. Bisa kitaba bisa. Bisa juga dengan kasrah berarti kitabi. Nah, kenapa begitu? Karena dia belum ada hukumnya. Ya. Berarti dia posisinya sebagai apa? Ini belum kita ketahui. Kita hanya bisa memperkirakan. Ya. Pertama, posisinya kemungkinan dia sebagai mubtada. Ya, Kitabut Taharati. Mana khobarnya? Khobarnya mahdzuf. Perkiranya apa? Takdirnya apa? Kira-kira begini. Kitabut Taharati kaza. Bisa begitu. Kitab Taharah begini. Bisa juga sebagai khabar. Kitabut Taharah sebagai khabar. Berarti ada mubtada yang mahdzuf. Takdirnya apa? Kira-kira begini. Hadza kitabut Taharah. Bisa begitu juga. Sehingga mubtadanya hadza. Bisa juga dia sebagai fa'il. Jadi kitabu fa'il. Ya. Berarti ada fi'il yang mahdzuf. Apa takdirnya? Bisa seperti ini. Sabata kitabut Taharah. Telah tetap kitab Taharah. Nah, baik mubtada, khobar atau fa'il semuanya marfu. Tanda rafa'nya dengan dhammah. Bisa juga naibul fa'il juga marfu. Naibul fa'il marfu berarti ada fi'il yang mahdzuf. Ya, naibul fa'il bi fi'lin mahdzuf. Takdirnya kira-kira yuktab. Bisa yuktab, bisa yuzkar, bisa kutiba, bisa dzukira. Ya, yuktab kitabut Taharah. Ditulis kitab Taharah. Bisa begini, bisa. Berarti dia marfu, tanda rafa'nya dengan dhammah. Bisa juga dia maf'ulun bih. Jadi kitabut taharah posisi sebagai maf'ul bih bi fi'lin wa fa'ilin mahdzuf. Berarti bisa dibaca kitaba. Gimana kalau kitaba? Bisa. Aktubu
kitab at-taharah, kata muallif misalkan. Saya menulis kitab taharah. Bisa begitu, bisa. Dan yang terakhir bisa juga majrur, berarti dibaca kitabi. Nah, kitabi berarti ada amil yang mahdzuf. Misalkan begini. Nah, ungzur ila, ya, ungzur, lihatlah, ila kitabit taharah, sehingga kitabi majrur biharfi jarrin ila. Nah, bisa begitu ya. Nah, yang jelas ini susunnya mudhaf wa mudhafun ilaihi, kitab taharah. Berikutnya kita langsung. Nah, pertama ini al-miyah, saya berikan harokat al-miyahu. Kenapa dibaca dhammah al-miyahu? Nah, karena dia mubtada. Mubtada marfu. Ya, mubtada itu marfu. Ya, tanda rafanya apa? Dengan dhammah karena dia jam'ut taksir. Al-miyahu. Ya. Jamak taksir ada apa? Dari ma'un. Artinya air. Nah, memangnya air itu bisa berbilang ya. Nah, sehingga ada jamaknya. Nah, sebetulnya teman-teman, ma'un sendiri, kalimat ma'un sendiri dia adalah ismul jinsil ifrodi. Apa itu ismul jinsi ifrodi? Ismul jinsil ifrodi itu ma dalla 'alal jinsi salihan lil qalil wal katsir. Kama'in wa labanin wa asalin ghairiha. Jadi ma'un itu kalau bahasa Inggrisnya uncountable. Dia itu bisa mufrad, bisa jamak, ya, bisa sedikit, bisa banyak. Ya, bisa banyak. Jadi kalau ma itu juga bisa menunjukkan banyak ya. Lalu kenapa ada miyah, ada jamak dari air? Karena ini sedang membahas jenis-jenis air, berarti maksudnya miyah di sini adalah dalam konteks banyaknya jenis-jenis air, bukan air itu sendiri karena air tidak berbilang. Ya, kayak garam, gula itu sesuatu yang uncountable ya kalau dalam bahasa Inggris. Nah, begitu ya, al-miyahu. Berikutnya allati. Allati ini apa? Isim mausul. Ingat, isim mausul membutuhkan dua hal. Satu, silah mausulah, apa penyambungnya. Yang kedua, ada domir yang kembali ke allati. Ya, ada a'id. Nah, ada domir yang kembali ke allati. Nah, nanti kalau teman-teman melihat atau berjumpa dengan isim mausul, cari tuh dua itu. Silah mausulahnya apa? A'idnya yang kembali ke allati itu apa? Artinya yang. Kemudian yajuzu. Kenapa saya baca dhammah yajuzu, tidak yajuza, tidak yajuzi? Karena dia fi'lun mudhari'un marfu. Dia fi'il mudhari' yang marfu. Ya, tanda rafa'nya dengan dhammah. Kenapa dia marfu? Apa yang menyebabkan dia marfu? Litajarrudihi 'anin nasibi wal jazimi. Karena dia tajarrud, dia sepi dari, dia kosong dari amil nasab, ya, amil nasab, ya. Nasib itu amil nasab dan jazim amil jazm. Nah, di depannya tidak ada amil nasab dan amil jazm, tidak ada di sini. Sehingga kalau tidak ada kedua itu maka marfu. Artinya boleh atau sah. Nah, berikutnya biha. Nah, biha ini sebenarnya apa? Dia jarun wasmun domirun fi mahalli jarrin, ya. Jar itu bi. Nah, artinya apa bi di sini nanti listi'anah awil ilsaq. Nah, ini listi'anah. Isti'anah itu terjadinya perbuatan dengan wasilah itu gitu. Contoh misalkan katabtu bil qalam, aku menulis dengan qalam. Nah, aktivitas menulis itu terjadi dengan bantuan apa? Al-qalam. Tanpa bantuan al-qalam itu tidak terjadi aktivitas menulis. Maka bi di situ faidahnya lil isti'anah, listi'anah. Nah, kemudian ha ini ismun dhamir fi mahalli jarrin, ya. Artinya dengannya. Nah, fi'il ada. Nah, kemudian apa? Cari fa'il. Ya juzu. Boleh. Apa yang boleh? Nah, berarti di sini. Nah, tathiru. Kenapa dibaca tathiru? Karena dia fa'ilun marfu. Jadi fa'ilnya di sini. Ya juzu tathiru. Boleh bersuci. Fa'ilun marfu. Tanda rafa'nya dengan dhammah karena isim mufrad. Nah, artinya apa? Artinya bersuci. Nah, secara sorof, dia terambil dari